Beli properti tanpa mempelajarin dulu sebelum beli properti harusnya pilih-pilih dong, pilih yang paling kanan, yang paling bagus. Oh kan susah nyarinya Pak. Nyarinya susah kalau nggak ngerti caranya. Mana bisa Pak property income lebih besar dari angsuran? Mana bisa property income-nya lebih dari 3%? Gimana caranya Pak? Rata-rata ROI, return on investment orang yang beli properti itu 3% per tahun. Tapi properti-properti saya bisa sampai 18% per tahun. Kok bisa? Nah ini kita ngobrolin. Biasanya orang itu ya yang saya amati mereka beli properti rata-rata, biasa-biasa saja. Sementara saya memilih yang di luar rata-rata. Seluruh hal di dunia ini teman-teman selalu ngikutin kurva normal. Sebagian besar ya di rata-rata. Ada sebagian kecil yang di bawah rata-rata, ada yang sebagian kecil di atas rata-rata. Nah, biasanya orang cenderung milih yang rata-rata. Gampang aja. Beli properti tanpa mempelajarin dulu sebelum beli properti harusnya pilih-pilih dong. Pilih yang paling kanan, yang paling bagus. Oh kan susah nyarinya Pak. Nyarinya susah kalau nggak ngerti caranya. Kalau ngerti caranya ya tidak susah lah. Minimal mungkin susah waktu properti pertama, tapi properti kedua, properti ketiga kan tinggal diulang-ulang lagi. Biasanya orang seneng misalnya ya invest properti terus disewakan. Padahal daripada disewakan biasa mungkin cuma 3% per tahun gitu ya dari harga propertinya. Kan kita bisa punya banyak cara supaya bisa propertinya income-nya naik. Tidak hanya 3% tapi bisa lebih. Contoh, daripada sekedar disewakan, mungkin kita cari penyewa yang lebih mahal, yang mau bayar mahal. Contohnya salah satu properti saya di Tangerang ya. Orang lain nyewain 3%. Saya bisa nyewain 11% per tahun loh dari harga propertinya. Propertinya harganya 260 juta. Kalau 3% kan cuma 7,5 juta setahun. Waktu itu ada yang nawar saya 10 juta sewa setahun. Saya nggak mau. Saya sewain ke orang yang mau bayar 30 juta per tahun. Ada caranya. Kita mesti tahu properti tertentu itu ada yang ngincer. Nah, orang-orang ini yang kita tawarin. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan return on investment. Apa sih return on investment? Return on investment itu kan berapa tingkat pengembalian yang kita dapat dari investasi kita. Berarti kan dapatnya 6-8% per tahun. Itu properti rata-rata. Kalau properti saya, wah harus kerja keras. 18% per tahun, di luar kenaikan harga propertinya. Bahkan teman-teman, untuk meningkatkan return-nya, salah satu cara saya adalah memakai modal orang lain. Kalau modal kita sendiri 100%, ketika kita dapat 18%, maka return-nya kan 18%. Apa yang terjadi kalau kita nggak pakai modal kita sendiri? Tapi modal kita 0, 100% pakai modal orang lain. Dapatnya tetap 18%. Loh, kan harus bayar bunga Pak. Anggap bunganya 8%, masuk kantong kita 10%. Return-nya berapa? Return-nya bukan 10%. Kenapa? Karena modal kita 0. 10% dibagi 0 jadinya tidak terdefinisi. Besar sekali. Makanya hasilnya bukan cuma 18%. Makanya saya senang pakai modal orang lain. Karena kalau pakai modal orang lain untung tipis, gak apa-apa. Kan modalnya orang lain. Yang penting cukup-cukup lah bagi saya. Kalau modal saya sendiri, waduh, jangan dong kalau modalnya sendiri hasilnya tipis. Nah, yang saya lihat ya teman-teman, orang-orang itu ketika invest properti, buru-buru, nggak ngerti caranya, langsung ke perumahan, beli gitu ya, pas dapat uang gitu langsung beli. Tapi nggak ngerti mau dipakai buat apa, akhirnya mangkrak, akhirnya dapat properti yang kurang bagus. Kan sayang teman-temannya. Kalau saya sih prefer kalau bisa teman-teman tahu. Teman-teman tuh pengennya apa? Apakah teman-teman nanti untungnya dari kenaikan harga properti? Kalau saya biasa enggak. Kalau saya senangnya dari recurring income-nya, income tiap bulannya. Ada yang saya jadikan minimarket, ada yang properti saya beli, ada yang saya jadikan
properti sewa, ada yang saya jadikan warteg, ada yang saya jadikan hotel ultra budget atau kos harian, ada yang saya jadikan toko ban juga. Jadi beda-beda teman-teman. Tapi ujungnya adalah saya pengen properti itu menghasilkan income yang besar. Bukan sekedar 3% seperti rata-rata. Nah, mungkin kan teman-teman ngomong, Waduh Pak, nyari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran itu kan seperti nyari berlian di antara tumpuan pasir yang luas ini ya. ya kalau nggak ngerti caranya nyari berliannya ya setengah mati ya, satu-satu dari bermiliar-miliar butir pasir gitu. Tapi kalau kita ngerti caranya kan bisa cepat. Gimana dong? Diayak dong, pakai ayak, disaring, pakai cara gitu ya. Kan ketahuan, berlian gitu kan. Daripada kita harus nyari satu-satu pakai tangan, jempolnya rusak semua, kukunya rusak semua. Yang saya amatin ya teman-teman, banyak orang invest properti ikut-ikutan, tapi tidak tahu apa yang dicari, satu itu. Kedua juga sering saya melihat orang-orang pada nanya ke saya, Mana bisa Pak properti income lebih besar dari angsuran? Mana bisa properti income-nya lebih dari 3%? Gimana caranya Pak? kalau yang saya amatin ya, banyak orang itu kebalik. Dia beli properti dulu, baru dia mikir, enaknya propertinya buat apa ya? Apa yang bisa menghasilkan 18% ya, seperti kata Pak Pipo. Mestinya caranya bukan gitu, teman-teman. Ini kuncinya bukan gitu. Kalau mau 18% kuncinya ya, teman-teman. Teman-teman tentukan dulu, bisnisnya apa? Minimarket, kos, warteg, toko ban, atau apapun, teman-teman tentukan dulu bisnisnya. Nah, kalau sudah tahu bisnisnya, teman-teman cari rata-rata income-nya berapa bisnisnya tersebut. Misal minimarket, ya kita kan tahu income-nya kira-kira 25 juta lah sebulan berdasar data saya. Dari situ baru kita tarik 18% berapa harga properti yang boleh dibeli yang cocok untuk minimarket. Ya, jadi kebalik ya. Banyak orang beli properti kan biasanya gini, beli properti baru bingung nyari bisnisnya apa yang bisa 18% ya setahun. Susah ini. Lebih gampang, teman-teman tentukan bisnisnya dulu, kemudian teman-teman tarik 18% berarti harga properti maksimal yang boleh dibeli harganya segini. Oh berarti dapatnya harga propertinya hanya bisa 500 juta gimana Pak? Ya cari properti yang harganya 500 juta yang cocok minimarket. Dengan cara ini teman-teman, teman-teman bisa mencapai apa yang selama ini saya lakukan. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Ketika properti bisa income lebih besar dari angsuran, wah, enak teman-teman. Berarti kita bisa beli pakai modal orang lain. Beli properti pakai modal orang lain, propertinya nyicil sendiri karena income-nya lebih besar dari angsuran sampai lunas. Jadi kita nggak keluar modal, propertinya yang bisa nyicil sendiri. Contohnya kan sering saya ceritain, mau cerita yang mana ya? Mau cerita yang pertama atau 2011 atau 2000 berapa ya? 2019 saya juga ada, tapi paling gampang 2008 ya. Karena apa? 2008 karena 2008 itu saya masih mulai dari nol. Jadi kalau hari ini teman-teman mulai dari nol berarti sama. Tapi kalau mulai lebih dari nol, lebih tinggi dari nol, ya lebih gampang ya kan? Karena contohnya mulai dari nol. Jadi 2008 saya beli properti 900 juta. Dan saya cek kalau disewakan properti itu 3 ruko 3 lantai di Tangerang. Itu cuman 4 juta sebulan kalau disewakan. Nggak cukup untuk bayar angsuran. Income-nya rendah cuma 3% per tahun. Kecil. Nah yang saya lakukan, saya ubah peruntukannya. Jadi waktu itu jadi kos. Waktu itu belum pinter minimarket, ngertinya cuma kos ya kan, awal-awal, dulu 2008. Nah, kosnya bisa menghasilkan 18 juta sebulan, padahal angsurannya cuma 15 juta sebulan. Dan banknya kasih kredit saya bukan 900 juta seperti harga beli propertinya, 1,2 miliar. 900 dipakai untuk beli properti, 250 dipakai untuk renovasi, 50 buat cadangan awal-awal. Jadi berapa dong modalnya ketika di properti itu? Hampir nol loh teman-teman. Makanya waktu itu kan saya lagi bangkrut dan ternyata bisa invest properti. Hanya di properti orang bisa invest dengan modal dengkul. Bahkan dengkulnya bisa pinjam dengkulnya orang teman-teman. Bisa pinjam dengkulnya bank. Kalau ngerti caranya. Oke teman-teman, jadi itu cara saya untuk berinvestasi properti. Kalau orang lain propertinya 3% setahun returnnya, properti saya bisa bekerja keras
sampai 18% per tahun. Mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari ngobrol-ngobrol hari ini, dapat insight. Kira-kira dapat insight apa nih dari pembicaraan 10 menit lebih ini? Apa yang teman-teman tangkap dari pembicaraan kita hari ini? Tulis di komen supaya teman-teman ingat terus materinya. Oke, sukses selalu, selamat berinvestasi properti, dan salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.